Dian atau Teucut Nca-Dian adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 12 Mei 1848 di Lampadang, Kesultanan Aceh. Ia merupakan keturunan bangsawan Aceh dan dikenal sebagai seorang perempuan yang tak kenal menyerah dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak-Dien berjuang bersama suaminya Ibrahim Lamga melawan Belanda. Setelah suaminya meninggal, Cut Nyak-Dien menikah lagi dengan Teuku. Pada tanggal 12 Mei 1848, di Kampung Lampadang, Kecamatan Lampadang, Kabupaten Aceh Besar, telah lahir sesosok bayi perempuan yang akan menjadi salah satu pengaruh besar bagi sejarah Indonesia. Namanya adalah Siti Bahdin binti Tengku Nanten Setia, yang lebih dikenal sebagai Cut Nyak-Dien. Cut adalah panggilan bangsawan Aceh pada masa itu. Keluarganya bukanlah keluarga sembarangan. Mereka berasal dari kalangan bangsawan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di daerah itu. Ayahnya, Tengku Nanten Setia, adalah seorang anggota dari Ule Balang. Ule Balang sendiri adalah kalangan bangsawan yang memiliki pengaruh besar terhadap urusan masyarakat dan keamanan wilayah pada masa itu. Selain itu, ayahnya juga menjabat sebagai panglima Selain itu, ayahnya juga menjabat sebagai panglima perang di wilayah Lampadang. Selain itu, ayahnya juga menjabat sebagai panglima perang pada masa itu. Selain itu, ia juga menjabat sebagai panglima perang di wilayah Lampadang. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang sangat beragama. Setiap pagi, ia selalu sholat fajar bersama dengan masyarakat dan anak-anak sekitar. Ia juga sering mengajarkan ngaji terhadap anak-anak di sekitarnya. Ia juga memiliki kebangsaan yang sangat tinggi dan memiliki agama Islam yang sangat kental. Semangat kebangsaan yang besar dan tinggi mengalir dalam darahnya. Ia sering bercerita tentang bagaimana nenek moyang Aceh berhasil mengalahkan. Ia juga sering bercerita tentang bagaimana nenek moyang mereka melindungi tanah air dari serangan musuh. Ia juga sering bercerita tentang bagaimana nenek moyangnya melindungi daerah tersebut dari peperangan sebelumnya. Ibunya, Cut Gambang binti Tengku Abu Bakar Tajek Johan, berasal dari keluarga bangsawan dari daerah Lampagar. Keluarga ibunya memiliki hubungan, bahkan pernah menjadi seorang ulama yang sangat dihormati di kalangan pada masa itu. Dari ibunya, Cut Nyak-Dien belajar tentang menjadi wanita. Dari ibunya, Cut Nyak-Dien belajar menjadi kakeknya, bahkan pernah menjadi seorang ulama yang sangat dihormati pada masa itu. Dari ibunya, Cut Nyak-Dien belajar menjadi wanita yang sabar, kebijaksanaan, dan bagaimana menjadi seorang perempuan yang kuat namun penuh kasih sayang. Selama masa kanak-kanaknya, Cut Nyak-Dien tumbuh dalam suasana yang sangat kental dengan ajaran agama Islam. Sejak usia 7 tahun, ia sudah mampu menghafal ayat Al-Quran dengan sangat mudah. Ia juga sudah belajar untuk menulis Al-Quran pada masa itu. Guru agamanya mengatakan bahwa Cut Nyak-Dien adalah salah satu murid yang paling pintar untuk menghafal dan menulis Al-Quran. Ia mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan sangat cepat, dan dia juga bertanya, apa maksud dari ayat tersebut? Selain pelajaran agama, ia juga sering diajarkan bagaimana cara mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci piring, menyapu,
dan kebiasaan rumah tangga lainnya. Hal yang biasanya diwajibkan untuk perempuan bagi bangsawan pada masa itu. Namun, yang paling mempengaruhi kehidupannya adalah cerita-cerita dari ayahnya yang diceritakan sebelum tidur. Ayahnya akan menceritakan tentang sebuah perjuangan Aceh melawan penjajah bangsa Belanda pada abad ke-16. Bagaimana pasukan Aceh mengalahkan bangsawan Belanda. Bagaimana pasukan Aceh berhasil mengusir mereka dari pelabuhan Aceh. Ia juga sering bercerita tentang bagaimana rakyat Aceh diancam Ia juga sering bercerita tentang bagaimana rakyat Aceh selalu Ia juga sering bercerita bagaimana rakyat Aceh bisa mengusir mereka dari pelabuhan Aceh. Ia juga sering bercerita tentang bagaimana rakyat Aceh selalu bersatu ketika tanah airnya diancam. Cerita-cerita ini sejak kecil menambah Bani cinta tanah air dan keberanian. Juga sering bercerita tentang bagaimana rakyat Aceh selalu bersatu menanamkan cita perkawinan pertama dan awal masa perjuangan. Pada usia 14 tahun 1862, Cut Nyak menikah dengan Tengku Cek Ibrahim Lamnga, seorang bangsawan dari wilayah 4 Mukim Aceh Besar. Perkawinan ini bukanlah perkawinan yang dipaksakan. Mereka saling mencintai dan memiliki visi yang sama tentang masa depan Aceh. Suaminya berasal dari keluarga yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Ayah Tengku Cek Ibrahim adalah seorang pemimpin masyarakat yang bijaksana dan dikenal sebagai orang tua yang berdiri pihak rakyat sendiri. Tengku Cek Ibrahim adalah sosok yang cerdas, pandai berbicara, dan memiliki semangat perjuang yang tinggi. Ia sering membantu rakyat yang kesusahan dan selalu siap melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang anak lelaki bernama Tengku Muhammad Syah. Kelahiran anak ini membuat kehidupan Cut Nyak semakin penuh makna. Ia sangat mencintai anaknya dan selalu mengajarkan dia tentang nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan dan cinta tanah air sejak ia masih kecil. Setiap pagi ia akan membawanya ke surau untuk belajar agama, dan pada sore hari ia akan bermain dengan sambil menceritakan cerita tentang pahlawan Aceh. Namun, kedamaian yang mereka menikmati tidak berlangsung lama. Pada tahun 1871, situasi Aceh dimulai semakin tegang akibat upaya Belanda untuk menguasai wilayah tersebut. Belanda yang telah menguasai sebesar wilayah India Belanda sejak abad ke-17 kini ingin menguasai Aceh guna menyatukan kekuasaan mereka di Nusantara dan mengandalkan perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh Aceh merupakan komoditas yang sangat dicari di Eropa, dan Belanda ingin menguasai seluruh rantai perdagangan. Pemerintah Kesultanan Aceh tidak diam. Sultan Aceh pada masa itu, Sultan Muhammad Daud Shah, telah berusaha melakukan negosiasi dengan pemerintah Belanda. Ia mengirimkan utusan untuk menyampaikan bahwa dan tidak ingin diganggu oleh pihak luar. Namun, Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Aceh. Mereka menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari Hindia Belanda yang belum dipersatukan. Pada 28 Maret 1973, pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatukan peran terhadap Kesultanan Aceh. Serangan pertama Aceh dilakukan terhadap kota Banda Aceh, ibu kota Kesultanan Aceh. Pasukan Belanda datang dengan kapal perang yang besar dan membawa senjata yang jauh lebih canggih daripada senjata yang dimiliki oleh pasukan Aceh.
Dalam waktu singkat, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah penting di sekitar Banda Aceh dan banyak rakyat harus mengungsi ke daerah pedalaman. Pada tahun 1874, pasukan Belanda mulai menyerang wilayah 4 Mukim yang menjadi kekuasaan suami Cut Nyak-dien. Saat itu, Tengku Cek Ibrahim sedang berada di kampung bersama keluarga dan rakyatnya. Ketika mendengar bahwa pasukan Belanda akan datang, ia segera mengatur rakyat untuk menguasai ke daerah yang lebih aman di pegunungan. Cut Nyak-dien bersama anaknya Tengku Muhammad Shah harus segera meninggalkan rumah mereka. Mereka hanya membawa sedikit barang penting dan makan yang cukup untuk beberapa hari. Berjalan ke daerah pedalaman sangat sulit, jalanan yang terjal berliku, cuaca yang panas, serta ketakutan akan keserangan Belanda selalu mengiringi mereka. Setelah rakyat selamat berada di tempat yang aman, suaminya memutuskan untuk kembali ke wilayah 4 Mukim untuk memimpin pasukan melawan serangan Belanda. Cut Nyak-dien sangat khawatir akan keselamatan suaminya, tetapi ia juga memahami bahwa ini adalah kewajiban sebagai seorang panglima perang. Sebelum suaminya pergi, ia mengucapkan doa untuknya dan berkata, Aku akan menunggu kamu dengan anak kita. Jangan khawatir tentang kita, aku akan menjaga diri dan rakyat yang sedang mengungsi. Selamat berjuang untuk Aceh dan untuk kita semua. Perjuangan suaminya berlangsung selama berapa tahun. Ia menjadi salah satu panglima yang dipercaya oleh rakyat dan oleh Sultan Aceh sendiri. Ia memimpin pasukan Aceh dengan cerdas menggunakan taktik gerilya yang sesuai dengan medan perang di Aceh yang banyak pegunungan dan hutan lebat. Pasukan Belanda sering kesusahan menghadapi perlawanan yang diberikan oleh pasukan Tengku Cek Ibrahim. Mereka tidak mengenal medan perang dengan baik dan sering tersesat di hutan. Namun, pada 29 Juni 1978, sebuah kabar menyedihkan dengan datang di kampung mengusing Cek Nyak-dien. Suaminya Tengku Cek Ibrahim Lamngana telah menggugur sebagai syuhada dalam pertempuran yang terjadi di daerah Gleh Tarun, Aceh Besar. Saat itu, pasukan Belanda telah mengatur jebakan untuk pasukan Aceh. Meskipun pasukan Aceh berjuang dengan sangat gigih, mereka harus menghadapi pasukan Belanda yang lebih banyak dan memiliki senjata yang lebih baik. Tengku Cek Ibrahim gugur ketika ia sedang memimpin pasukannya untuk melindungi rakyat yang sedang mencoba melarikan diri. Kabar kematian suaminya sangat menyakitkan bagi Cut Nyak-dien. Ia menangis sambil memeluk anaknya yang masih kecil. Namun, di dalam kesedihannya yang muncul tekad yang sangat kuat di dalam hatinya. Tekad yang sangat kuat di dalam hatinya di hadapan rakyat yang mengusing dan para pemimpin masyarakat. Ia mengucapkan sumpah yang sangat tegas dengan suara yang penuh keyakinan. Aku tidak akan pernah menyerang kepada Belanda. Aku akan melanjutkan perjuangan suamiku sampai akhir hayatku. Bahkan jika harus berperang sendirian, Aceh adalah tanah air kita, dan kita tidak akan pernah menyerah kepada penjajah. Setelah kematian suami Cek Nyak-dien, tidak tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan rakyat yang ingin melawan Belanda. Baik pria maupun wanita, banyak orang yang ragu untuk mengikuti seorang wanita sebagai pemimpin perang. Tetapi Cut Nyak-dien mampu membuktikan kemampuannya. Ia belajar tentang teknik perang dari para panglima perang yang berpengalaman, dan juga belajar jadi mengorganisir dan juga belajar pasukan serta mengatur pasokan makanan dan obat-obatan. Ia sering memberikan semangat kepada rakyat dengan mengatakan bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Suatu hari nanti Aceh akan kembali merdeka. Dengan keberanian dan kecerdasannya, ia mulai mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari rakyat Aceh. Banyak orang yang mulai menyebutnya sebagai ibu perjuangan karena ia selalu merawat pasukan seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Ia memastikan bahwa mereka cukup makan, memiliki tempat tinggal yang aman, dan mendapatkan perawatan ketika sakit. Perjuangan bersama Teku Umar dan strategi perlawanan. Pada tahun 1880, setelah beberapa tahun melawan sendirian dengan pasukan yang kecil namun penuh semangat, Cut Nyak-dien bertemu dengan Teku Umar, seorang panglima perang Aceh yang sangat
terkenal dan dihormati oleh rakyat. Teuku Umar berasal dari wilayah Meulaboh dan telah menjadi panglima perang sejak usia muda. Ia adalah sosok yang cerdas, berpengalaman dalam perang, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menganalisir pasukan dalam jumlah besar. Ia juga dikenal sebagai orang yang selalu berdiri di pihak rakyat dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Pertemuan mereka terjadi ketika Teuku Umar sedang melakukan kunjungan ke daerah pengungsian yang dipimpin oleh Cuk Nyadien. Ia telah mendengar banyak tentang keberanian dan tekad Cuk Nyadien dari para pemimpin perang lainnya, dan ingin melihat langsung sosok wanita yang telah berhasil mengumpulkan rakyat untuk melawan Belanda. Ketika mereka bertemu, Teuku Umar sangat terkesan dengan kecerdasan, keberanian Cuknya dan sikap tegas Cuk Nyadien. Ia juga kagum dengan cara Cuk Nyadien mengatur pasukan dan merawat rakyat yang sedang kesusahan. Setelah beberapa kali bertemu dan berbicara tentang perjuangan Aceh, Teuku Umar akhirnya mengajukan lamaran kepada Cuk Nyadien. Namun, sebelum menerima lamaran tersebut, Cuk Nyadien memberikan syarat khusus yang tidak akan dinegosiasikan. Aku akan menikahimu jika kau mengizinkan aku untuk serta dalam perjuangan melawan Belanda, dan tidak akan menghalangiku dari tugasku untuk mempertahankan tanah air. Perjuangan adalah bagian dari hidupku dan tidak akan pernah meninggalkan bahkan untukmu. Teuku Umar dengan senang hati menerima syarat tersebut. Ia mengerti bahwa Cuk Nyadien bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang pejuang yang sepenuhnya untuk perjuangan Aceh. Mereka menikah pada tahun yang sama dan menjadi pasangan yang sangat kuat dalam perjuangan melawan Belanda. Bersama-sama mereka menggabungkan kekuatan dan keahlian masing-masing. Teuku Umar memiliki keahlian mengorganisir pasukan besar dan merencanakan strategi perang skala besar. Sedangkan Cuk Nyadien ahli dalam menginspirasi rakyat, mengatur pasokan dan makanan, obat-obatan bagi pasukan, serta memberikan nasihat tentang taktik perang yang sesuai dengan medan lokal. Ia juga sering bertempur, membawa senjata, dan berperang bersama pasukan seperti seorang prajurit biasa. Banyak prajurit yang mengatakan bahwa Cuk Nyadien di medan perang selalu memberikan semangat yang luar biasa bagi mereka. Cuk Nyadien di medan perang selalu memberikan semangat yang luar biasa bagi mereka. Ketika melihatnya berperang dengan gagah, berani, mereka juga menjadi lebih bersemangat untuk melawan musuh. Namun pada masa itu, pasukan Aceh menghadapi kesulitan besar. Mereka kekurangan persediaan senjata. Sebagian besar senjata yang mereka miliki adalah senjata tradisional seperti keris, tombak, dan senapan tua yang sering mengalami kerusakan. Selain itu, mereka juga kekurangan obat-obatan, makanan, dan perlengkapan perang lainnya. Belanda dengan mudah mendapatkan pasokan dari luar negeri, sedangkan pasukan Aceh harus bergantung pada pasukan Aceh harus bergantung pada apa yang mereka miliki dan apa yang dapat mereka dapatkan dari rakyat lokal.
Untuk mengatasi hal tersebut, Teuku Umar dan Cut Nyadien merencanakan sebuah strategi yang sangat cerdas dan berani. Strategi menyamar atau yang kemudian dikenal sebagai perang palsu menyerah. Ide utama dari strategi ini adalah agar Teuku Umar secara resmi menyatakan diri kepada Belanda, menerima jabatan serta senjata dari mereka, dan kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang kelemahan pasukan Belanda serta menyimpan untuk digunakan nanti dalam perjuangan. Pada tahun 1893, Teuku Umar secara resmi menyatakan diri kepada rakyat Belanda. Banyak rakyat Aceh yang merasa kecewa dan tidak mengerti tindakan tersebut. Mereka mengira Teuku Umar telah benar-benar menyerah kepada penjajah. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia telah mengkhianati perjuangan Aceh. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana besar yang telah direncanakan dengan matang oleh Teuku Umar dan Cut Nyadien. Cut Nyadien adalah salah satu orang yang mengetahui rencana ini secara penuh, dan ia membantu menyebarkan informasi secara diam-diam kepada pemimpin perlawanan lainnya agar mereka tidak salah paham dan tetap mempercayai Teuku Umar. Selama beberapa tahun, Teuku Umar bekerja bersama Belanda. Ia menerima jabatan sebagai pejabat pemerintah dan diberikan senjata serta perlengkapan perang yang baru. Selama waktu itu, ia dengan cermat mengamati kelemahan pasukan Belanda, bagaimana mereka mengatur pangkalan mereka, bagaimana mereka bergerak di medan perang, dan apa saja kekurangan dalam sistem perintah mereka. Ia juga menyimpan sebagian besar senjata yang diberikan oleh Belanda di tempat yang aman dan hanya menggunakan sebagian kecil untuk tugas-tugas yang diberikan oleh Belanda. Cut Nyadien selama ini terus bekerja di belakang layar. Ia mengatur rakyat untuk terus mendukung perjuangan, mengumpulkan informasi tentang gerakan pasukan Belanda dan menyampaikan kepada Teuku Umar secara diam-diam. Setelah ditangkap, Cut Nyadien pertama-tama dirawat di rumah sakit milik Belanda di Banda Aceh. Kondisi tubuhnya sangat lemah, encoknya membuat kesulitan bergerak, dan rabun matanya semakin parah. Selain itu, ia juga menderita penyakit lain akibat hidup yang keras selama bertahun-tahun di hutan dan pegunungan. Dokter yang merawatnya pun mengatakan bahwa ia membutuhkan perawatan yang intensif dan istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisinya. Setelah kondisinya membaik, pemerintah Belanda memutuskan untuk mengasingkannya ke Jawa Barat. Mereka khawatir bahwa Cut Nyadien tetap berada di Aceh. Ia akan tetap menjadi simbol perlawanan dan dapat menginspirasi rakyat Aceh untuk terus melawan. Pada tahun 1905, Cut Nyadien diangkut dengan kapal dari Banda Aceh ke pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta. Kemudian diteruskan dengan kereta ke Sumedang, Jawa Barat. Di Sumedang, ia ditempatkan di sebuah rumah yang disediakan oleh pemerintah Belanda di daerah Gunung Puyuh. Meskipun berada diasingkan dan jauh dari tanah kelahirannya, Cut Nyadien tidak pernah menunjukkan rasa putus asa. Ia dikenal sebagai julukan Ibu Perbu atau Ratu oleh masyarakat lokal Sumedang. Masyarakat sangat menghormati karena keberanian dan tekadnya yang kuat. Mereka sering datang ke rumahnya untuk mengunjunginya dan
dengar cerita tentang perjuangan rakyat Aceh. Meskipun tidak dapat lagi berperang di medan tempur, Cut Nyandian tetap memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Ia mulai mengajar ilmu agama Islam kepada anak-anak dan wanita di daerah tersebut, mengajarkan mereka bagaimana membaca dan menulis Al-Quran, serta mengajarkan nilai-nilai kebajikan seperti kesabaran, kejujuran, dan cinta tanah air. Ia juga sering memberikan nasihat tentang kehidupan kepada orang-orang yang datang dan bertanya padanya. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia berbicara dengan Cut Nyandian membuat mereka merasa lebih kuat dan memiliki semangat untuk menghadapi kesulitan dalam hidup. Namun jauh dari tanah kelahirannya, Cut Nyandian selalu merindukan Aceh dan rakyatnya. Ia sering duduk di depan rumahnya sambil melihat ke arah barat, arah di mana Aceh berada, dan bercerita tentang tanah airnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menceritakan tentang keindahan alam Aceh, tentang makanan khas Aceh yang lezat, tentang budaya dan tradisi rakyat Aceh yang kaya, dan tentang perjuangan yang masih terus berlangsung di sana. Ia selalu berharap bahwa suatu hari nanti ia dapat kembali ke Aceh, atau setidaknya melihat bahwa Aceh telah bebas dari penjajahan. Pada tahun 1908, kondisi kesehatan Cut Nyandian semakin memburuk. Ia menderita berbagai penyakit akibat usia dan kondisi perjuangan yang keras selama bertahun-tahun. Meskipun telah mendapatkan perawatan dari dokter, tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk melawan penyakit. Akhirnya pada 6 November 1908, Cut Nyandian wafat di Sumedang pada usia 60 tahun. Saat menghadapi ajalnya, kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah, "Aceh, rakyatku, semoga kalian merdeka." Ia dimakamkan di daerah Gunung Puyuh, Sumedang, di sebuah lokasi yang tidak terlalu dikenal akibat kurangnya informasi dan perawatan. Makamnya kemudian dilupakan selama beberapa dekade. Hanya sedikit orang tahu di mana dia dimakamkan. Akan membacakan bagian 6, pengakuan sebagai pahlawan nasional dan warisan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia mulai melakukan upaya untuk mencari dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara. Banyak nama pahlawan yang mulai dikenal kembali, termasuk nama Cut Nyandian yang selama ini terlupakan. Pada tahun 1959, sebuah tim peneliti yang terdiri dari sejarawan dan aktivis masyarakat berhasil menemukan makam Cut Nyandian di Sumedang. Setelah melakukan penyelidikan yang panjang dan sulit, mereka harus menelusuri sebagai sumber informasi dan pertanyaan kepada orang-orang tua yang masih ingat tentang keberadaan Cut Nyandian yang di Sumedang. Setelah makamnya ditemukan, pemerintah perawatan dan memperbaiki makam tersebut agar menjadi tempat penghormatan yang layak. Pada 2 Mei 1962, melalui surat keputusan SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1965, Sertifikat Tanah Air dan penjajahan Belanda, serta sebagai pengakuan bahwa wanita memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan negara. Untuk mengenai jasa-jasanya, pemerintah dan masyarakat menghormati yang beragama. Nama Cut Nyandian diabadikan sebagai nama Bandara Udara Cut Nyandian Nagan Raya di Melubo, Aceh, menjadi salah satu bandara pertama di Indonesia yang dinamai dengan nama seorang pahlawan wanita. Rumah lahirnya di Kampung Lampadang, Aceh Besar, telah dibangun kembali dan dijadikan sebagai museum serta tempat
wisata sejarah di museum tersebut, pengunjung dapat melihat berbagai benda bersejarah yang pernah digunakan oleh Cut Nyaidien serta informasi tentang perjuangan. Banyak jalan, sekolah, dan gedung Indonesia dinamai dengan namanya, menjadi pengingat bagi generasi muda tentang perjuangan para pahlawan negara. Setiap tahun pada tanggal lahirnya 12 Mei atau tanggal wafatnya 6 November, masyarakat Aceh dan seluruh Indonesia melakukan upacara kehormatan di makamnya maupun di tempat-tempat yang terkait dengan kehidupannya. Ia juga menjadi contoh bagi keberanian, tekad, dan cinta tanah air yang tidak mengenal menyerah. Banyak organisasi perempuan dan lembaga pendidikan menggunakan kehidupan sebagai bahan pelajaran untuk inspirasi generasi muda. Terima kasih.